Udah deh ini masalah anak ntar juga hilang sendiri. Bener. Padahal nggak hilang kalau nggak diobatin. Bener kan? Ya udah deh ini permasalahan anak remaja nanti juga hilang gitu ya. Seolah-olah waktu yang akan menyembuhkan padahal enggak. Selamat datang di Bamet Junior Podcast, di mana di sini kita akan membahas solusi permasalahan kulit remaja. Saya Hana Farid dan kita tidak akan sendirian, kita akan ngobrol-ngobrol sama Dokter Sonia. Halo dokter, Halo, apa kabar? Sehat-sehat, alhamdulillah. Kak Hana sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi lagi sibuk apa aja nih dok? Praktek-praktek aja sih di Bamet Praktek masih, Bamet. iya di Bamet Menteng biasanya. Terus saat ini aku editor juga di majalah jurnal kedokteran, jurnal dokter kulit. Oke. Terus apa lagi ya? Udah praktek-praktek aja sih. Mudahan bersama keluarga tentunya. Pastinya, ya. Itu harus. yang paling sibuk sebenarnya ya. Dok, aku dengar-dengar di klinik Bamet lagi ada Junior Fest di mana diskon 15% untuk skincare dan juga untuk dental anak ya. Benar banget Kak Hana. Iya, itu ya. Benar banget. Pas banget nih, aku punya anak 3, umurnya 13, 12, dan 5. Itu pernah datang ke Bamet loh, Oh ya? waktu mereka masih kecil bahkan. Jadi waktu itu permasalahan kulitnya adalah anakku yang suka bola ini pernah kena itu mata ikan. Mata ikan, Iya, di kaki, di kaki. telapak kaki. Telapak kaki Oh, ya karena ampun. sepatu yang lembab. Gitu. Benar. Nah dari situ aja ternyata permasalahan kulit remaja itu banyak ya dok ya. banyak Ada banget. apa aja sih dok permasalahannya? Kalau yang paling sering sih jerawat sih, udah Jerawat, pasti gitu. oke. Karena kan perubahan hormon, kemudian di usia-usia tertentu memang ada masalah kulit yang spesifik ya. Terus selain jerawat, yang sering juga itu eksim, Kak Hana. Eksim. Benar. Oke, itu permasalahan anakku Eksim juga. itu sering banget. Eksim termasuk eksim di kepala, kayak ketombe. Itu juga sangat-sangat meningkat pada usia remaja. Yang sering kali kita sepelekan karena udah deh ini masalah anak ntar juga hilang sendiri. Benar. Padahal nggak hilang kalau nggak diobatin. Bener Kak, sayangnya begitu, butuh obat kadang-kadang. Oke, jadi permasalahan jerawat, eksim di kepala, ketombe. Ada permasalahan apa lagi nih untuk remaja? Bekas-bekas jerawat. Bekas-bekas jerawat. Oke. Jerawatnya udah beres, ada bekasnya. Nah, itu juga mesti diatasin. Terus misal infeksi juga sering. Infeksi. Benar, kadang-kadang kan terlalu sibuk mungkin anak-anak, les segala macam, lupa hygiene-nya suka. Oh, benar. Juga. Terus ada juga misalnya permasalahan keringat nih, bau keringat. Keringat berlebih, itu juga kadang bikin nggak pede nantinya. Beruntusan termasuk juga ya. Bisa, beruntusan. Ada satu lagi anakku permasalahannya suka ada kayak jerawat tapi nggak kayak jerawat. Itu apa ya dok ya? Komedo bisa Komedo, sebenarnya. oke. Iya, komedo tuh kayak salah satu tahap awal jerawat tuh komedo sebenarnya. Jadi Oke. jangan didiemin lama-lama Kak Hana. Jangan didiemin lama-lama. Jangan didiemin Betul. lama-lama. Karena seringkali kita nih para orang tua nih mungkin Bamet di sini juga ada yang ngalamin seperti aku yang suka ngerasa ya udah deh ini permasalahan anak remaja nanti juga hilang gitu ya. Seolah-olah waktu yang akan menyembuhkan padahal enggak. Enggak juga. Ada sih yang sebenarnya bisa hilang dengan sendirinya, tapi sayangnya banyak juga yang harus ke dokter gitu. Dan malah lebih banyak lagi yang kalau udah tambah hitam tadi tambah susah ya. Benar, kalau misalnya Oke. bekas jerawat tuh lebih susah ternyata daripada jerawatnya itu sendiri. Jadi as early as possible, kalau bisa segera berobat. Gitu. Oke, kita ulang lagi. Akan ada Junior Skincare Dental Promo, itu diskon 15% untuk para Bamet yang mau ajakin anaknya, ponakannya, adiknya yang masih di bawah 17 tahun. Karena promo 15% ini sayang banget buat dilewatin, terutama di musim liburan. Untuk bisa konsultasi kulit dan juga konsultasi gigi, bisa langsung dibawa. Karena pas lagi liburan kalau misalnya ada tindakan-tindakan, jadi bisa diem dulu di rumah dan gak perlu malu untuk datang ke sekolah gitu. Nah lanjut lagi nih, karena masalah kulit remaja itu ternyata banyak ya. Ditambah lagi polusi. Apa saja sih usaha-usaha kita nih, terutama untuk orang tua atau yang lebih tua untuk ngingetin anak-anak ini biar tidak terkena permasalahan kulit? Banyak sih Kak. Yang paling pertama itu mungkin perkenalkan dulu ke basic skincare.
Basic skincare. Benar. Jadi basic skincare itu penting banget buat remaja, buat parents itu sangat penting untuk mengenalkan sedari awal, sedari dini basic skincare yang mereka perlukan. Mulai dari yang pertama itu sabun sebenarnya paling gampang. Sabun cuci wajah dan sabun mandi. Usahakan untuk remaja apalagi yang kulitnya sensitif itu menggunakan yang gentle cleanser. Jadi sabun-sabunnya tuh yang biasanya udah ada tuh tulisannya di produknya. Oke. Kalau Jadi mau nggak bisa digabung ya sabun muka sama sabun badan. Agak sulit memang. Agak sulit memang. Apalagi kalau misalnya yang sensitif itu pasti akan jadi problem ke depannya. Kedua, pelembab, moisturizer. Ini yang suka lupa. Sebenarnya orang yang kulitnya normal aja itu butuh pelembab. Kita di Indonesia nggak terbiasa kan Kak dengan penggunaan pelembab. Apalagi yang kulitnya sensitif. Itu wajib, udah nggak bisa lepas deh dari pelembab. Nah, belajar dari pengalaman aku juga sebagai ibu, anak-anak disuruh pakai pelembab itu sulitnya bukan main karena kita di negara tropis. Benar. Jadi nggak usah dilembapin, ini udah lengket. Padahal itu keringat. Padahal keringat, benar. Belum tentu. Dan sebenarnya kelembapan di kulit itu ada dua faktor Kak yang berperan. Jadi ada minyak, ada air. Jadi ada minyak, kan kita berminyak ya. Ada juga kandungan air di kulit wajah maupun kulit badan. Nah, minyaknya berlebih belum tentu airnya cukup. Nah, jadi itu bisa ditambahkan dengan pelembab. Nah, pelembab itu banyak banget memang jenisnya. Yang lengket-lengket itu biasanya kaya akan kandungan yang minyaknya ini. Tapi kalau yang lebih ringan kayak gel atau serum misalnya yang di wajah itu lebih kaya kandungan airnya, water contentnya. Nah, jadi tipsnya kalau misalnya buat bamet nih mau milih pelembab kan kadang nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Kalau kulitnya berminyak mungkin bisa pakai yang lebih ringan atau lebih light. Kayak serum, kemudian gel atau water based cream. Tapi kalau teman-teman bamet ini kulitnya cenderung kering, itu bisa pakai yang lebih thick sedikit. Jadi bentuknya krim, betul. Atau misalnya kadang kan ada yang pakai oil, face oil, body oil. Itu boleh tapi untuk yang kering banget. Nah, kalau dia berminyak nanti malah jadi problem. Jadi basic knowledge nih untuk para ibu, para bamet nih untuk perawatan kulit remaja, 1 sabun, 2 pelembab, disesuaikan sama jenis kulitnya, entah pakai yang gel, entah pakai yang krim ataupun yang oil. Lanjut, apalagi nih Dok? Terakhir ini yang sering lupa juga sunscreen sebenarnya. Bener nih. Dan sekarang sunscreen juga macem-macem. Banget. SPF-nya berapa sih untuk sunscreen anak remaja? Untuk semua usia sebenarnya SPF yang disarankan itu SPF 30. Tapi kita suka pakainya kurang nih dosisnya. Contoh buat di wajah aja itu idealnya segini Kak. 2 jari? Iya. 2 ruas? 2 full malah. 2 full? Idealnya. Untuk mendapatkan proteksi yang sama dengan yang tertera di label. Gitu. Tapi kan pakai segitu nggak semua orang bisa langsung nyaman ya. Belum tekstur sunscreen-nya. Benar. Nah, untuk menghindari, karena jadi kita pakai yang lebih sedikit, SPF-nya bisa ditinggiin. Jadi SPF 50. Jadi misalnya kita pakai kurang dari dosis yang dianjurkan, ya minimal SPF 50 tapi kurang-kurang dikit lah. Masih cukup masuk dalam rekomendasi SPF-nya. Nah, ditambah lagi kan harus reapplication. Benar. Itu penggunaannya setelah berapa lama tuh? Aplikasi ulang itu biasanya disarankan 3-4 jam sekali. Untuk aktivitas outdoor bisa lebih cepat lagi. Karena kan luntur sama keringat, misalnya berenang luntur sama air gitu ya. Water resistant aja itu yang paling tinggi 80 menit sebenarnya. Apalagi kalau yang nggak water resistant berarti kan reaplikasinya bisa jadi lebih cepat dari itu. Jadi teman-teman bamet mungkin bisa melihat di produk atau kemasan itu informasi yang penting gitu untuk dicek. Dan sebaiknya dalam bentuk apa nih? Kalau untuk apply pertama kali, aku lebih sarankan bentuknya krim gel, pokoknya langsung nempel aja. Krim atau gel? Betul, itu kan proteksi perlindungan pertama gitu ya, shield pertamanya. Tapi kalau untuk reaplikasi itu kita bisa lebih longgar. Misal mau pakai yang spray atau yang stick itu itu boleh karena lebih nyaman. Nah, ini untuk moisturizing juga kan kadang-kadang sekarang kandungannya banyak. Mengandung snail cream. Terus udah gitu niacinamide, ada hyaluronic acid, ceramide. Benar. Nah, itu yang boleh digunakan untuk anak-anak? Secara umum boleh sih. Sebenarnya tergantung permasalahannya. Benar banget. Jadi kalau aku boleh kasih tips, tekstur itu bergantung jenis kulit. Jadi misalnya kalau berminyak itu cari tekstur yang light produknya, gel,
serum gitu ya. Kalau misalnya kulitnya kering, cari yang lebih thick, jadi lebih krim atau oil itu lebih enak untuk yang tekstur kulitnya jenis kulitnya itu kering. Tapi untuk ingredients atau isinya itu sesuai target permasalahan kulitnya. Jadi misalnya pengen mengatasi jerawat, carilah berarti bahan-bahan atau ingredients yang sesuai dengan jerawat. Contoh, niacinamide, salicylic acid, benzoyl peroxide, retinol, itu boleh semua untuk anak-anak atau remaja gitu. Oke. Kalau misalnya ingin menghilangkan bekasnya, kehitamannya gitu, bekas jerawat warna hitam, cari kandungan yang mencerahkan. Contoh, tranexamic acid, niacinamide boleh, vitamin C itu juga boleh. Ya. Jadi ingredients untuk target permasalahannya disesuaikan, kalau teksturnya disesuaikan jenis kulit. Iya, apalagi anakku tuh kan juga suka banget olahraga bola nih ya. Bola. Mulai dari pernah datang masalah tadi tuh mata ikan, karena dia suka pakai kaos kaki lembab, kehujanan dia diam, akhirnya lama kelamaan ada mata ikan. Kedua, anakku juga punya permasalahan eksim. Aku ngerasa itu permasalahan turunan, jadi aku sering sepelekan. Ya udahlah, masalah turunan gitu. Ya udah deh gitu, diterima aja. Tapi ternyata bisa diobati ya sampai benar-benar hilang. Bisa. Memang kalau bakatnya itu kita nggak bisa hilangkan. Jadi sama aja kayak penyakit misalnya asma gitu ya, ada pemicu ya dia akan muncul keluhan. Tapi apakah bisa kambuhnya ini lebih jarang? Tentu bisa. Dan kuncinya sebenarnya satu, pelembab sebenarnya. Pelembab yang Gampang kita banget. pikir gak usah dikasih pelembab. Gampang banget cuma pelembab. Pelembab itu juga nggak ada batasnya sebenarnya Kak, buat diaplikasiin. Jadi mau kulitnya kering banget nih, aplikasi misalnya 50 kali, 100 kali sebenarnya sih nggak apa-apa juga. Jadi untuk yang punya permasalahan eksim, terutama yang merasa ada turunan eksim, jadi tidak perlu berkecil hati karena ternyata bisa diobati selama kita tahu masalahnya ditimbul berdasarkan apa. Udah gitu moisturizer yang tepat, dan ketika berganti cuaca bisa datang ke Bamet buat dikonsultasikan atau diresepkan ya, diresepkan krim yang cocok untuk jenis kulit anak kita. Nah, permasalahan anak aku yang pertama itu sudah mulai ada jerawat. Nah, tapi dia merasa kalau ke klinik atau ke rumah sakit nanti aku disuntik gitu. Apalagi ada beruntusan yang bentuknya lebih besar, belum kayak jerawat tapi juga lebih besar dari beruntusan gitu. Pas datang kan biasanya harus dikeluarkan, ekstraksi. Betul, harus diekstraksi. Buat anak-anak yang takut sama jarum, ada nggak sih cara dari Bamet biar anak-anak tuh nggak merasa terlalu sakit gitu? Ya, sebenarnya untuk berbagai tindakan yang menimbulkan rasa nyeri bisa dilakukan anestesi atau seperti di bius, tapi lokal ya. Jadi dengan bius lokal. Jadi cuma dikasih krim gitu, ditunggu paling 30 sampai 45 menit. Habis itu udah deh bisa kita lakukan tindakan dengan lebih nyaman. Dan paling pas kalau misalnya datang ke klinik itu kita harus menyesuaikan sama perawatannya kan, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Iya, itu akan menjadi saran kami sih, memang lebih baik konsultasi terlebih dahulu karena akan disesuaikan dengan permasalahan kulit masing-masing gitu Kak. Jadi dokter tugasnya itu mencari masalahnya, diagnosisnya yang tepat supaya solusinya pun tepat gitu. Jadi nggak asal langsung tembak ke solusinya apa. Cari tahu dulu. Itu dia garis bawah. Jangan langsung tembak ke solusi. Karena biasanya kita ibu-ibu generasi digital ini suka cari-cari solusi sendiri lewat sosmed. Benar. Benar kan ya? Benar. Cari yang cepet, kalau kata postingan ini kayaknya harus dikasih hyaluronic acid. Harus dikasih, ini katanya lagi viral krimnya gitu. Skincare banyak banget sekarang soalnya Dok. Betul. Jadi paling pas memang datang dulu konsultasikan ya. Ya, kalau nanti memang ternyata yang viral-viral itu cocok sebenarnya dengan masalah kulitnya, ya pasti dokternya akan oke, nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Tapi kalau ternyata treatment ataupun skincare yang diinginkan itu ternyata kurang sesuai nih untuk permasalahannya, atau bahkan bisa membuat permasalahan kulitnya menjadi lebih buruk gitu, ya dokternya akan memberikan saran atau rekomendasi yang lain. Jadi mari kita normalisasi untuk datang ke klinik, konsultasi dulu karena kita bukan pakarnya ya. Jadi mari kita berikan permasalahan ini solusinya kepada pakarnya. Dan kadang itu lebih cost efektif loh.
Lebih jadi cost effective iya, gitu. jadi justru malah lebih hemat gitu. Karena kita kadang pasienku nih belanja muter-muter, tapi nggak ada yang cocok. Nah itu kan menghabiskan uang juga dan waktu sih. Dan tadi balik kulit lagi. sendiri cuma satu ya Iya, mukanya. dan tadi balik lagi mengatasi jerawatnya. Misalnya nih jerawatnya itu sebenarnya lebih mudah relatif lebih mudah lah dibandingkan mengatasi bekas-bekasnya itu. Oke. Dan kalau di tahap awal tentu saja pengobatannya itu jauh lebih mudah dibandingkan udah misalnya aknenya udah meradang, udah hampir sewajah, itu jelas pengobatannya akan lebih makan waktu. Gitu. Oke. Di Bamed sendiri ada jenis-jenis perawatan apa tuh dok? Banyak banget sebenarnya. Nanti akan disesuaikan dengan permasalahan masing-masing. Oke. Contoh diantaranya bisa tadi kalau jerawat ekstraksi komedo. Ekstraksi komedo, oke. Suntik jerawat juga bisa untuk yang meradang. Kemudian chemical peeling. Oke. Kemudian laser pun boleh untuk permasalahan-permasalahan tertentu seperti bekas jerawat itu bisa. oke. Untuk lasernya pun nanti akan berbeda antara bekas yang merah, yang hitam atau bopeng itu lasernya akan berbeda. Oke. Kemudian ada hydrating pill, oxygeneo, macam-macam Pak. Banyak banget. Oke, jadi untuk permasalahan remaja misalnya yang dari kecilnya jarang pakai sunscreen, kulit tidak merata, sudah diperbolehkan untuk menggunakan laser ya? Boleh, nggak ada masalah. Untuk laser itu bahkan yang penting dia kooperatif sih. Kalau misalnya ngerasa nyeri, nanti kan bisa dianestesi. Oke, Gitu. gitu. Jadi selama anaknya kooperatif, mau dilakukan tindakan nggak ada masalah. Itu bisa. Oke, tadi aku sering sih melakukan oxygeneo di Bamed gitu. Fungsi-fungsinya apa aja tuh? Misalnya Oksigen. ekstraksi jerawat buat mengeluarkan jerawat. Betul. Terus oxygeneo Oxygeneo dia melembab. fungsinya bisa melembabkan, kemudian bisa mengangkat sel kulit matinya juga, Oke. kemudian mencerahkan juga. Oke, jadi ini cocok untuk remaja yang misalnya habis liburan kulitnya kering gitu ya. Bener banget. kulitnya Bisa kering. melakukan oxygeneo. Ya. Lalu ada apa lagi tadi dok? Kalau chemical peeling itu Chemical untuk peeling. mengangkat sel kulit matinya juga, terus jerawat-jerawat yang meradang biasanya akan lebih cepat progres perbaikannya Oke. gitu. Jadi dia pengangkatan komedo, sel kulit matinya itu lebih banyak dibandingkan oxygeneo sebenarnya. Oke. Gitu. Efek mencerahkannya ada, tapi mungkin lebih sedikit. Oke. Lalu perawatan apa lagi nih dok? Laser tadi Oh, misalnya. laser. Laser itu ada banyak, mulai dari NDX, Revlite, Pico itu biasanya diutamakan untuk bekas kehitaman. Pico untuk utamanya. bekas Untuk otomatis dia untuk mencerahkan ton kulit wajah dan menyamakan ton kulit wajah juga. Tapi kalau lasernya kayak fractional CO2 itu untuk bopeng atau bekas. Atau misalnya microneedling itu juga bisa untuk bekas-bekas yang bopeng yang Oke. berupa scar gitu. Oke, jadi memang paling benar adalah datang langsung ke Bamed dan mengkonsultasikan dulu permasalahan kulitnya gitu ya. Ketika kita datang ke Bamed, apa sih yang harus dilakukan pertama kali nih untuk kita pasien baru? Apalagi mungkin buat yang aku merasa gak perlulah ke klinik gitu, nanti-nanti aja atau segen dulu gitu ya. Jadi pertama kali datang ke sana kita ada yang harus disiapin gak sih dok? Yang pertama kali harus disiapkan konsultasi sih, siap untuk konsultasi, tahu masalahnya sebenarnya keluhannya apa sih gitu. Kalau jerawat nanti dokternya akan menyampaikan solusinya apa, menggali juga masalahnya seperti apa gitu ya. Mungkin aku bisa kasih tips juga nih Kak untuk kapan sih Bamed ini perlu ke dokter gitu ya. Oke. Karena kan banyak produk yang dijual bebas juga sebenarnya, baik untuk itu jerawat, eksim atau misalnya ketombe, sebenarnya kan banyak ya yang bisa dicoba di luar sana. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan produk untuk mengatasi jerawat, misalnya 1 bulan gitu, kita kasih spare waktu 1 bulan, lihat kalau ternyata tidak membaik atau cenderung memburuk, segera mendingan ke dokter gitu, konsul. Kalau misalnya eksim, jangan selama itu. Jadi misalnya 3-4 hari udah pakai produk yang di luar gitu yang dijual bebas, monggo langsung konsultasi ke dokter. Jadi jangan ditunggu lama-lama kalau misalnya bentuknya eksim. Tapi kalau misalnya jerawat itu bisa kita kasih spare 1 bulan. Ada juga ketakutan untuk para orang tua kalau misalnya dari kecil aja udah perawatan di klinik nanti ketergantungan. Itu juga mitos yang harus diluruskan sih sebenarnya. Itu persepsi yang salah ya. Jadi perawatan kulit ke dokter itu seharusnya tidak menyebabkan ketergantungan. Enggak, karena jerawat itu memang ada degree-nya ya. Jadi ada tingkat keparahannya. Ringan, sedang, berat gitu ya. Yang ringan-ringan mungkin bisa pakai yang di luar sana, sedang berat itu butuh pengobatan.
Nah, yang ke dokter kan yang butuh pengobatan nih. Ketika pengobatannya udah berjalan dan membaik menjadi ringan, dokternya nanti akan mulai menyiapkan program buat teman-teman Bamet. Gimana sih caranya kalau nggak mau pakai krim dokter lagi gitu? Bisa sebenarnya gitu. Tapi ada juga krim yang bisa dipakai terus-terus sebenarnya. Nah, dan kadang-kadang itu dibutuhkan juga, ya monggo silakan gitu. Tapi kalau misalnya untuk pengen balik nih ke produk yang dijual bebas, boleh banget disampaikan ke dokternya. Nanti dokternya siapin program biar Bamet bisa nyaman balik ke produk-produk OTC gitu. Jangan-jangan yang bikin jerawatnya muncul-muncul lagi itu bukan karena treatmentnya ya, tapi memang karena makannya gitu. Bisa banget, bisa banget. Lifestyle atau gaya hidup itu sangat-sangat berpengaruh sih. Ada penelitian yang seru juga sih. Jadi ternyata kalau khususnya di remaja, jadi kalau jerawat pada remaja, body mass index atau IMT-nya atau gampangnya deh overweight itu lebih gampang sebenarnya jerawatan. Terus makanan-makanan yang perlu dijaga yang berdasarkan penelitian sebenarnya yang hubungan kuat itu dua. Satu yang high glycemic index, tapi kalau teman-teman search nanti di Google atau di mana high glycemic index kita bingung karena hampir semua makanan kayak gitu. Apa dok tadi high glycemic index. Jadi indeks glikemiknya tinggi. Kalau bahasa gampangnya gulanya tinggi. Gitu. Aduh, itu teguran tidak hanya untuk anak-anak ya, tapi untuk orang tua juga karena yang manis-manis itu selalu nikmat. Benar. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh sama khususnya jerawat dan eksem pun sebenarnya juga. Karena dia meningkatkan zat-zat yang menimbulkan peradangan. Nah, jadi aknenya bisa bertambah hebat, kemudian misalnya kayak eksim juga bisa bertambah berat. Nah, itu perlu dikurangin. Kemudian khusus untuk jerawat lagi, mungkin bisa salah satunya itu dairy products. Itu juga sering. Benar, susu sapi dan turunannya. Nah, ini juga banyak nih berseliweran konten-konten. Kita harus menghindari susu gitu ya. Diganti sama oat milk. Oat milk tinggi gula. Itu tepat sekali. Iya kan? Penjelasannya sudah benar. Karena tinggi gula jadi sama aja. Kalau misalnya untuk menghindari jerawat ya. Gitu. Jadi kalau dairy products diganti oat milk sebenarnya sama aja. Bedanya cuma satu dari gulanya tinggi, satu dari produk sapi gitu ya. Tapi dua-duanya bisa memicu jerawat. Nice. Gimana dong? Dua-duanya saya suka lagi. Americano aja Kak. Karena kan biasanya kalau ditanyain teman-teman nih suka, aduh dok aku harus ngopi terus nih, aku nggak bisa. Belum seger kayaknya, belum on kalau nggak ngopi ya. Americano boleh, karena kalau kopinya sih nggak masalah, tapi susunya yang jadi problem. Oke. Selama ini pernah ada pasien-pasien remaja, biasanya permasalahan Banyak. Ada yang seru nggak tuh dok? Ada sih, sebenarnya ada satu pasienku ini, jadi hadir datang gitu, udah kondisinya udah cukup berat dan ternyata udah keliling, jadi udah ke satu dokter lain gitu. Dan kondisinya karena berat ini jadi nggak pede, jadi nggak sekolah juga jadinya murung lah ya, bukan malas mungkin murung, jadi enggan gitu ya. Baru dipegang aja, dan ketika anamnesis atau wawancara gitu ya sama orang tuanya, ini diem terus anaknya. Ini umur berapa dok? 12 tahun. Yes, jadi emang belum mens pada waktu itu, belum menstruasi. Jadi memang preteen lah, ya teenager lah, udah mulai remaja, belum menstruasi. Dan pada saat itu kondisi wajahnya ini udah cukup berat, jerawatnya udah keliling dokter, pakai ini itu nggak enak, pakai krim dokter kan juga suka kering gitu ya wajahnya. Itu bikin kalau dari saya tangkap mungkin saja ini menuju ke depresi gitu. Wah. Ya karena di usia 12 tahun loh. Dan dia cenderung diam pada saat ketemu dokter gitu ya, terus baru di berbaring gitu di tempat tidur, baru aku pegang udah nangis. Nangisnya tapi nangis ini ya, nangis kayak menetes air mata aja gitu. Bukan yang karena takut gerung-gerung gitu. Bukan. Terus ya udah akhirnya nah kadang privacy atau confidentiality ini perlu juga itu di highlight juga di beberapa tulisan atau jurnal buat dokter gitu, buat remaja nih kadang jadi problem juga gitu. Nah jadi di saat begitu kita mungkin butuh break gitu dari orang tuanya, kita minta sebentar ya, kita ngobrol dulu dari hati ke hati sama anaknya gimana, yang dipengen anaknya seperti apa gitu, tindakan yang dipengen, karena nggak bisa kita paksa juga kan, karena kan ya walaupun usianya belum dewasa
tetap harus di bawah konsen parent, tapi anak pun pasti punya keinginan. Kalau kita udah punya rapport atau hubungan yang baik sama anaknya, nanti treatmentnya biasanya lebih enak juga, lebih apa ya, kalau di istilah kita tuh compliance, jadi lebih teratur gitu ya, mau kontrol dan lain sebagainya. Dan kita sesuaikan dengan keinginan anaknya. Misal anaknya tidak mau peeling dulu, tidak mau ekstraksi yang sakit-sakit dulu, oke, nggak masalah, kita cariin solusi yang lain gitu. Kita bisa pakai pengobatan dulu, obat minum, atau misalnya krim dulu segala macam. Ketika kepercayaannya udah terbangun, nanti berikutnya mau misalnya treatment dan kita tahu dokter ini agak sakit, kita anestesi dulu gitu. Jadi anaknya juga tidak trauma dengan treatment yang kita berikan. Ketika compliance atau kontrolnya ini baik, hasilnya pun jadi kelihatan. Ketika compliance-nya, mungkin dokter-dokter sebelumnya pun sama obatnya atau sebenarnya udah tepat, tapi karena compliance dia merasa sakit atau yang lain, jadi tidak kontrol, tidak teratur, jadi hasilnya nggak kelihatan. Dan bisa jadi menimbulkan traumatik buat anaknya ya. Benar. Dan ini untuk usia 12 tahun sudah ada jerawat yang sebegitu parahnya, biasanya faktor terbesarnya apa sih dok? Apakah dari makanan, apakah dari genetikal juga? Iya, genetik iya. Kebetulan memang orang tuanya ada salah satunya jerawatnya berat juga pada saat remaja. Kedua, betul gaya hidup sekarang kan makanannya manis, susu setiap hari, kopi susu, atau nggak kopi susu deh minuman kayak teh, milk tea atau apa, itu kan anak-anak juga boba-boba gitu ya. Boba-boba, benar, boba-boba. Nah itu ketika itu dikurangi, kemudian pengobatan dijalankan, around 3-4 bulan sebenarnya perbaikan. Takes time, tapi sebenarnya bisa. Ini nih, anak saya 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang lebih sering ke Bamet justru yang laki-laki loh. Kenapa tuh? Oh yang Setelah eksim tadi kayak mata ikan ya? udah gitu dia beruntusan. Malah laki-laki ya? Iya, karena sering keluar gitu, sering keluar rumah, maksudnya sering panas-panasan gitu. Tapi di Bamet sendiri ada perawatan khusus yang buat laki-laki nggak sih? Buat laki-laki, sebenarnya buat perempuan dan laki-laki tuh nggak terlalu beda jauh ya Bamet. Jadi sebenarnya kulit memang ada beberapa faktor yang berbeda atau profil yang berbeda untuk kulit laki-laki dan perempuan, tapi untuk treatment sendiri itu hampir sama, tergantung permasalahan kulitnya yang penting. Jadi permasalahan kulit akan menentukan treatment, bukan gender ya, gitu sebenarnya. Jadi ada treatment buat laki-laki dan treatment buat perempuan juga boleh buat laki-laki. Jadi setiap treatment perempuan di Bamet itu juga ditujukan untuk laki-laki ya. Jadi benar-benar untuk kulit ya. Kulit. Jadi bukan berdasarkan dia laki-laki atau perempuannya, tapi berdasarkan permasalahan kulitnya gitu. Dan permasalahan kulit itu cuman bisa ketahuan kalau diperiksa ya. Jangan suka diagnose gitu, dan jangan ke bawah-bawah yang viral video-video pengen cobain pelembab yang ini, ya ini bagus banget, tapi ternyata belum tentu cocok gitu ya. Jadi beranikan diri dan mulai menormalisasi untuk datang kunjungi konsultasi ke klinik Bamet. Ada banyak ya dok ya klinik Bamet? Ada banyak. 8 di Jakarta, Tangerang, Bekasi. Wow. Terus 1 di Medan. 8 Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan 1 di Medan. Jadi untuk yang paling dekat, yang paling gampang memang scroll digitalnya dulu ya. Misalnya langsung ke Instagramnya Bamet dan dicari mana lokasi yang paling dekat sama rumah, dan bawa anak-anak remaja, ponakan, adik di usia 0 sampai 17 tahun untuk ke klinik Bamet karena lagi ada promosi 15% untuk dental anak. 15% lumayan loh Bu Ibu, dan lagi liburan. Jadi ini menarik banget penawarannya. Satu lagi nih dok, satu pertanyaan penutup ya. Kenapa remaja harus datang ke klinik Bamet? Yang membedakan Bamet sama klinik-klinik kecantikan lain? Dari ngobrol-ngobrol tadi sebenarnya kita bisa simpulkan juga bahwa Bamet ini untuk dokternya memiliki kompetensi yang mumpuni sebenarnya. Dengan dokter spesialis, kulit, kemudian banyak ya gizi, anak, akupuntur itu tersedia di Bamet. Jadi akan sesuai dengan permasalahan dari Bamet semua. Kemudian kita juga disupport oleh alat-alat yang teknologinya ini cukup mumpuni dan update. Jadi ketika ada permasalahan kulit khususnya kalau di saya, itu kita bisa menggunakan berbagai treatment yang memang sesuai updated teknologinya lah gitu. Jadi dan tentunya nanti akan disesuaikan gitu dari range
dari ketersediaan waktu pasien, ketersediaan biaya itu nggak perlu khawatir gitu, karena range teknologinya, range alatnya cukup banyak. Oke. Gitu. Kemudian tadi kita juga udah ngobrol bahwa lokasinya kan banyak ya, Iya, jadi mungkin lebih mudah untuk Bamet datang ke klinik yang terdekat gitu. Oke. Dan pelayanannya di Bamet kami berusaha melakukan pelayanan itu selalu dari hati ya, jadi memang sebisa mungkin personalized dan sesuai dengan profil atau keluhan dari pasien masing-masing. Oke, jadi menenangkan hati ya. Jadi pertama, lokasinya ada di mana-mana. Kedua, ada alat-alat yang dengan teknologi terkini, dengan variasi treatment yang juga beragam. Dan yang terakhir, yang juga paling bikin tenang adalah praktisi-praktisi yang sudah handal di bidangnya. Jadi tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu bertanya-tanya lagi. Untuk para Bamet yang mau datang, bisa langsung kunjungi Bamet terdekat. Pas banget ya dok, ternyata di Bamet ini lagi ada program Bamet Junior Festival 2024, yaitu diskon 15% untuk layanan skincare dan dental care untuk anak. Nah, ada juga promo berbagai vaksin anak dan juga vaksin HPV untuk anak. Plus lagi nih, untuk para Bamet itu lagi bagi-bagi voucher konsultasi gratis ke layanan gizi klinik dan laktasi untuk pasien-pasien ibu hamil yang periksa ke layanan Obgyn. Untuk para Bamet yang punya ponakan, anak-anak yang usia 0-17 tahun, langsung dikonsultasikan ke skincare-nya dan juga dental anaknya. Apakah ada bolong, apakah ada tambalan yang rusak, apakah ada gigi yang perlu dicabut, langsung saja kunjungi Bamet terdekat. Oke, kalau gitu terima kasih penjelasannya yang panjang dan seru banget. Ini sungguh membuka meyakinkan aku lagi buat nggak ragu lagi buat ajak anak-anak seusia dini, apalagi untuk anakku yang punya turunan eksim ya. Dan ternyata untuk mengunjungi klinik skincare itu tidak hanya untuk perempuan tapi juga untuk laki-laki juga. Jadi tidak mengenal gender, laki-laki perempuan, karena kita punya muka cuma satu ya. Harus disayang-sayang. Harus disayang-sayang gitu. Nggak ada cadangan lagi. Dan mengulang lagi tadi kata Dokter Sonia, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu daripada harus mengobati dan juga harus mengobati kelalaian kita di usia dininya gitu. Terima kasih Dokter Sonia. Sama-sama Kak Hana. Jadi jangan lupa untuk follow terus @bamet.id untuk informasi lebih detailnya. Sekali lagi ya, @bamet.id untuk informasi lebih detail tentang promo-promo menarik dari Bamet. Saya Hana Farid undur diri. Dan saya Sonia Hanifati. Terima kasih untuk para Bamet. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.